Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tertulis dalam kitab Lukas 5 ayat 32, kata kunci renungan pada malam ini adalah, sahabat para pendosa. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tertulis di dalam kitab Matius 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, menjadi sahabat Yesus, berarti menjadi sahabat para pendosa. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, suatu hari, ketika Yesus makan malam, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Para pemuka agama pada zaman itu marah melihat perbuatannya. Mereka menyimpulkan bahwa Yesus adalah sahabat orang berdosa. Dan memang itulah kenyataannya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Secara moral Yesus memang menjauhi pendosa dan tidak melibatkan diri dalam cara hidup mereka. Namun, Dia tidak memisahkan diri dari orang-orang yang berdosa.
Dia menghabiskan waktu bersama mereka dan menjadi sahabat mereka. Seperti Yesus, kita memang harus berelasi dengan semua orang dari segala lapisan masyarakat dalam aktivitas kita sehari-hari. Tertullian, seorang penulis berkebangsaan Romawi pada awal abad ketiga, menggambarkan hubungan antara orang Kristiani dengan orang non-Kristiani pada zamannya demikian, kami hidup di antara kalian, menyantap makanan yang sama, mengenakan pakaian yang sama. Kami tinggal di dunia ini bersama kalian, kami tidak mengasingkan diri dari pertemuan umum, pasar, tempat pemandian umum, fasilitas umum, bengkel kerja, ataupun tempat penginapan. Kami mengolah tanah bersama kalian, kami bekerja sama dengan kalian dalam urusan bisnis. Kita pun harus mencari orang yang tersesat seperti yang dilakukan Yesus, dan itu bukanlah hal yang sulit. Alangkah baiknya jika kita selalu bertanya kepada diri sendiri, berapa banyak sahabat saya yang tersesat? Datang bukan untuk memanggil orang benar. Injil Lukas 5 ayat 32 berkata demikian. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Orang benar tidak membutuhkan pertobatan, sama seperti orang sehat tidak butuh obat. Yesus datang ke dunia ini bukan kepada orang benar, melainkan kepada orang berdosa. Orang berdosa yang sadar dirinya berdosa pastilah membutuhkan pembenaran agar dirinya dibenarkan. Sama seperti orang sakit yang merasa sakit pastilah mencari obat agar dirinya mendapatkan kesembuhan. Tidak semua orang berdosa sadar bahwa dirinya berdosa. Sama dengan orang sakit yang tidak sadar dirinya sakit, pasti dia tidak akan mencari obat untuk menyembuhkan dirinya. Ada ungkapan yang mengatakan, hamartoles eis metanoian, artinya orang berdosa yang sadar dirinya berdosa sehingga mereka mampu merubah jalan pikirannya. Orang berdosa yang sadar dirinya berdosa mencoba merubah jalan pikirannya agar tidak berdosa lagi. Kepada orang seperti inilah Yesus datang untuk menolong mereka merubah jalan pikirannya agar melakukan kehendak Allah. Jadi, kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk orang benar, yang tidak merasa dirinya berdosa, melainkan untuk orang yang menyadari dirinya berdosa, supaya mereka bertobat dengan merubah jalan pikirannya. Dari nas hari ini, kita hendak belajar dua hal, yakni: pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita orang berdosa. Sebagai orang yang sadar berdosa, maka kita butuh pertobatan. Pertobatan sejati adalah orang yang sungguh sadar dirinya berdosa, karena itu ia datang kepada Yesus untuk mohon pengampunan dan keselamatan. Kedua, kita harus belajar merubah jalan pikiran kita. Banyak bagian perjanjian baru menggunakan kata metanoia, atau merubah pikiran, di dalam konteks seseorang mengubah pikiran mengenai dirinya dan Kristus. Sebagai contoh, Petrus berkhotbah kepada orang-orang di Yerusalem dan menegur mereka sebagai para penyalib Yesus supaya mau merubah pikiran mereka mengenai Kristus. Mereka yang sebelumnya telah menolaknya, sekarang bisa menerima Dia. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Kristus, Juru Selamat dunia. Cara pikir seperti itu melibatkan pengakuan seseorang bahwa ia berdosa dan membutuhkan Juru Selamat, merasa diri benar jelas berlawanan dengan iman. Dulu penghina Tuhan, sekarang memuji. Dulu suka ambil keuntungan dari gereja, sekarang mendatangkan keuntungan bagi Tuhan. Dulu pemarah,
sekarang ramah, dulu kasar, sekarang lemah lembut, dulu bosi, sekarang melayani dengan rendah hati, dulu suka cari perhatian, sekarang memberi perhatian, dan sebagainya. Masih banyak lagi contoh perubahan pikiran yang bisa terjadi ketika kita mengaku berdosa dan mohon keselamatan dari Yesus. Pertobatan bisa membawa perubahan pikiran kita. Orang lain pun bisa melihat perubahannya di dalam kehidupan kita yang makin mengasihi Yesus. Kristen sejati pada dasarnya merubah pikiran kemudian merubah jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah berusaha merubah jalan pikiran dan jalan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa agar bertobat." Matius 9 ayat 13. Ketika orang-orang Farisi melihat Yesus makan dan bersosialisasi dengan mudah dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di rumah Matius, mereka merasa tersinggung. Mereka mempertanyakan mengapa Yesus bergaul dengan orang-orang rendahan, yang paling dibenci masyarakat. Menurut standar mereka yang merasa benar sendiri, tidak ada guru yang benar-benar saleh yang mau bersekutu begitu akrab dengan bajingan dunia. Tanpa malu-malu, Yesus menanggapi kemunafikan mereka dengan mengatakan, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Namun pergilah dan pelajari apa artinya ini. Aku menginginkan belas kasihan dan bukan pengorbanan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, agar bertobat." Yesus menampilkan dirinya sebagai dokter dan penyembuh bagi mereka yang sakit secara rohani, para pendosa dunia yang tidak benar. Allah mengasihi orang-orang berdosa dan mengutus anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka. Pertobatan adalah rencana pengobatannya, dan pengampunan adalah obat yang Yesus tawarkan. Mereka yang sehat, atau yang sehat, tidak memerlukan dokter. Para pengkritik Yesus mengira mereka sehat dan tidak memerlukan dokter. Namun kenyataannya, mereka tertipu. Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa orang Farisi adalah orang benar, menghilangkan semua sarkasme dan ironi dari pernyataan Kristus. Ayat tersebut mungkin berbunyi, "Aku datang bukan untuk mengunjungi orang-orang yang menganggap dirinya benar, tetapi untuk mengobati mereka yang tahu bahwa mereka adalah pendosa." Yesus mengutip Hosea 6 ayat 6 berkata, "Aku menghendaki belas kasihan dan bukan pengorbanan," sebagai dakwaan terhadap orang Farisi. Mereka tidak memahami arti sebenarnya dari ayat tersebut dan karena itu tidak memahami kondisi kerohanian mereka yang terkutuk. Orang-orang Farisi menjalankan hukum dengan sempurna. Mereka sempurna dalam melaksanakan ritual keagamaan dan pengorbanan. Namun, jika mereka benar-benar orang benar, mereka akan menghargai semangat hukum dengan menunjukkan kebaikan, belas kasihan, dan belas kasihan Tuhan terhadap orang-orang yang terbuang dari masyarakat. Ketika dokter mengunjungi orang yang sakit, mereka harus berada dekat dan pribadi dengan orang tersebut agar mempunyai harapan untuk membantu dan menyembuhkan mereka. Demikian pula Yesus memanggil orang-orang berdosa kepada dirinya. Kasih-Nya terhadap orang-orang terhilang memaksanya untuk turun ke tempat mereka berada dan membuat kakinya terkena lumpur. Orang Farisi membuktikan agamanya dengan menjaga kebersihan. Yesus membuktikan kasih-Nya dengan menjadi kotor. Yesus datang
Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, Dia tidak meninggalkan surga untuk memuji orang-orang beragama yang merasa puas diri dan mengabaikan orang lain yang gagal memenuhi standar cermat orang-orang Farisi. Yesus datang untuk memanggil semua yang jauh, dan mendekatkan mereka dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib. Para pemungut pajak dan orang berdosa tahu bahwa mereka sakit secara rohani. Mereka merindukan pengampunan kesembuhan dari Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang miskin dalam roh, orang-orang yang lemah lembut, dan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Sebaliknya, orang-orang Farisi buta terhadap kebutuhan mereka sendiri. Mereka mengira dirinya sehat, namun sebenarnya mereka adalah orang bodoh yang buta. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa agar bertobat." Orang-orang yang benar adalah orang-orang yang terhormat di mata dunia dan orang-orang yang benar di mata mereka sendiri. Orang-orang berdosa adalah orang-orang yang terbuang dari dunia. Jika kita mengikuti jejak Kristus dan tidak menjadi seperti orang Farisi, tangan kita juga akan kotor. Kami akan menjangkau mereka yang ditolak, tunawisma, pecandu, pelacur, penjahat, orang yang menderita, berpenyakit, dianiaya, dan terpinggirkan dalam masyarakat kita. Kita akan mencintai hal-hal yang tidak dapat dicintai, bersantap dengan hal-hal yang tidak diinginkan, dan berteman dengan orang-orang yang terabaikan di dunia. Seperti Yesus, kita akan memiliki rasa iba terhadap orang tua tunggal, janda, orang yang bercerai, dan orang lanjut usia belas kasihan yang menggerakkan kita untuk bertindak demi mereka. Seperti orang Samaria yang baik hati, kita akan menunjukkan belas kasihan melalui perbuatan baik dengan berjalan di jalan kasih, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Respons atas Injil yang ditolak, Matius 10 ayat 14 berkata demikian, "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Saat kita memberitakan Injil kepada orang, tentu tidak semua menerima dengan baik. Ada kalanya mereka menolak. Lalu apakah respons kita atas penolakan terhadap penginjilan yang kita lakukan? Dalam nas hari ini Yesus memberikan cara menghadapinya, yakni, keluar, tinggalkan rumah dan kebaskan debu dari kaki kita. Tindakan ini adalah sebuah tindakan yang menunjukkan sebuah pemisahan antara mereka yang percaya dan mereka yang menolak untuk percaya. Yesus mewanti-wanti mereka yang menolak untuk percaya, bahwa hari penghakiman akan datang, dan tanggungan mereka akan lebih berat dari Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah kota yang dihukum dengan hujan belerang karena dosa-dosa mereka yang begitu berat. Namun bagi mereka yang menolak Kristus, hukuman mereka akan lebih berat, karena Sodom dan Gomora saat itu belum pernah mendengar Injil, sementara mereka yang menolak Kristus sudah memiliki kesempatan itu, tetapi menolaknya mentah-mentah. Melihat keadaan itu, maka kita harus memberikan perhatian khusus dalam rangka penginjilan yang kita lakukan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan penginjilan itu, yaitu: pertama, lakukan tugas yang diberikan, tanpa mengharapkan imbalan. Tugas yang diberikan Yesus merupakan suatu pelayanan, bukan pekerjaan, dan pelayanan itu perlu kita lakukan dengan murni tanpa mengharapkan imbalan apapun.
kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma bila kita melayani Tuhan dengan tulus. Percayalah Dia akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kedua, jangan khawatir. Dalam melakukan pelayanan kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu membawa perlengkapan dan bekal yang berlebihan. Seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat 9, janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Misalnya tim pujian dalam persekutuan doa perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk memuji dan menyembah Tuhan, yaitu dengan berlatih lagu yang akan dinyanyikan, berdoa, dan hidup layak di hadapan-Nya. Masalah seragam yang bukanlah merupakan perhatian utama. Kita fokus pelayanan apa yang hendak kita lakukan, umpamanya, obat-obatan dan sembako. Ketiga, lupakanlah bila ada penolakan. Bila pelayanan yang telah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan, ternyata ditolak atau dilecehkan orang lain, maka kita tidak perlu sakit hati, marah dan mengeluarkan ujaran ketidaksenangan kita. Tetapi kita perlu memaafkan orang tersebut, dan melupakan semua pengalaman jelek yang telah kita terima. Kita dapat belajar dari pengalaman tersuk kegagalan dan penolakan. Ingat sabdanya, dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Kita juga perlu mengingat bahwa kita hanya pelayan. Semua yang kita lakukan semata-matanya hanyalah untuk kemuliaan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Memang pemberitaan Injil bukanlah hal yang mudah. Banyak penolakan, penganiayaan bahkan sampai pada kematian. Kita sudah melihat bagaimana Roh Kudus menyertai pelayanan Paulus dan Barnabas. Meski ada yang menolak mereka, tetapi berita Injil tersiar di seluruh negeri itu. Dan bagi mereka yang menolak, Paulus mengibaskan debu dari kakinya, sesuai perintah Tuhan kepada murid-murid sebelumnya. Paulus dan Barnabas tidak undur sedikit pun. Mereka tetap dengan keberanian yang kokoh akan tugas panggilannya. Dan lihat apa yang terjadi terhadap mereka, bagaimana penyertaan Tuhan yang berlaku pada hidup mereka. Hidup mereka tetap terpelihara, dan Injil juga dapat diberitakan sesuai perintah Yesus. Meski sulit, tapi oleh karena keteguhan mereka Injil tersebar sampai ke pelosok-pelosok dunia ini. Jadi kita yang sudah dipanggil dan ditentukan Tuhan untuk melayani jangan pernah takut memberitakan Injil keselamatan. Tuhan pasti akan mencukupkan keperluan kita, dan Tuhan akan menyertai dengan kuasa-Nya yang ajaib. Dan sadarilah, kita tidak tahu kapan Tuhan datang menjemput kita. Akan tetapi bila saatnya tiba kita sudah menyelesaikan tugas panggilan kita dengan baik. Karena itu, marilah dengan setia melayani Dia Raja di atas segala raja. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.